Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rian Aditya Wardana dengan NIM 402200192 dan Rismawati Putri dengan NIM 402200195. Di sini kami akan mempresentasikan materi akuntansi lending yang berjudul praktik pencatatan akuntansi penyaluran dana musyarakah. Untuk poin A yaitu alur pembiayaan musyarakah. Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada Bank Syariah beserta dokumen pendukung. Selanjutnya, melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C, yaitu yang pertama karakter, kapasiti, kapital, komitmen, dan kolateral. Kemudian analisis diikuti dengan verifikasi bila nasabah dan usaha dianggap layak. Selanjutnya diadakan berikatan dalam bentuk penandatanganan. Kedua, bank dan nasabah mengkontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Yang keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Yang kelima, bank menerima pengambilan modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal usaha, selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Untuk poin B yaitu teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah. Pada tanggal 2 Februari 20 XA, Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi. Dalam kurung membeli padi, menggiling, selanjutnya menjual beras dengan Bank Murni Syariah atau BMS dengan skema musyarakah sebagai berikut. Untuk nilai proyeknya sebesar 80 juta, untuk kontribusi bank sebesar 60 juta, pembayaran tahap pertama sebesar 35 juta yang dilakukan pada tanggal 12 Februari, pembayaran tahap kedua sebesar 25 juta dilakukan tanggal 2 Maret. Untuk kontribusi Bu Nasibah sendiri yaitu 20 juta. Nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah sebesar 75% dan 25%. Untuk periodenya sebesar 6 bulan. Biaya administrasi sebesar 600.000, 1% dari pembiayaan bank. Untuk objek bagi hasil laba bruto dalam kurung selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi. Skema pelaporan dan pembayaran porsi bank setiap 3 bulan, 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 20 XA. Skema pelunasan pokok musyarakah permanen sampai dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 Agustus 20 XA. Untuk poin C, penjurnalan transaksi musyarakah. Saat akad disepakati, dalam praktik perbankan pada saat akad musyarakah disepakati, bank akan membuka cadangan rekening pembiayaan musyarakah untuk nasabah. Pada tanggal itu juga bank membebankan biaya administrasi dengan mendebit rekening nasabah. Jurnal untuk membuka cadangan pembiayaan musyarakah untuk nasabah dan pembebanan biaya administrasi adalah sebagai berikut. B. Saat penyerahan pembiayaan musyarakah oleh bank kepada nasabah. Dalam PSAK 106 paragraf 27 disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif.
Aset-aset berwujud non-kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dalam paragraf 28A. Sedangkan aset yang berwujud non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui dengan keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama akad, atau sebagai kerugian pada saat terjadinya dalam paragraf 28B. Pembiayaan musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang telah diserahkan, dikurangi amortisasi keuntungan tangguhan jika ada. Adapun biaya yang terjadi akibat akad musyarakah seperti biaya studi kelayakan tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. Penyerahan pembiayaan musyarakah tidak harus dilakukan pada saat akad. Penyerahan investasi dilakukan ketika nasabah siap menggunakan investasi yang diperlukan. Dengan demikian, investasi bisa diserahkan lebih dari satu termin. Dalam kasus bunasibah di atas, anggaplah bahwa pada tanggal 12 Februari bank mentransfer sebesar 35 juta ke rekening bunasibah sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret, Bank Syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar 25 juta. Adapun jurnalnya sebagai berikut. C. Saat penerimaan bagi hasil bagian bank. Selama akad berlangsung, pendapatan usaha pembiayaan musyarakah diakui sebagai besar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sementara itu, kerugian pembiayaan musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana pengakuan. Dapat pengakuan pendapatan usaha masyarakat dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Berikut adalah realisasi laba bruto usaha bunasibah selama 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei 20 XA dan 2 Agustus 20 XA. Transaksi di atas dapat diklasifikasikan dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama, penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil dalam kurung seperti pada bagi hasil untuk masa panen 1. Berdasarkan PSAK 106 paragraf 34 disebutkan bahwa pendapatan usaha pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian mitra sesuai kesepakatan. Misalkan untuk pembayaran bagi hasil musyarakah masa panen pertama, bunasibah melaporkan bagi hasil untuk Bank Syariah pada tanggal 2 Mei. Pada tanggal tersebut, bunasibah langsung membayar bagi hasil untuk Bank Syariah sebesar 3.500.000. Jurnal untuk mencatat penerimaan bagi hasil tersebut adalah sebagai berikut. Yang kedua, penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil, seperti pada bagi hasil masa panen 2. Untuk penjurnalannya sebagai berikut. Piutang pendapatan bagi hasil musyarakah disajikan dalam neraca pada bagian aset. Akad ini merupakan sub-akun dari piutang. Adapun akun pendapatan bagi hasil musyarakah akrual disajikan dalam laporan laba rugi. Oleh karena bagi hasil ini belum berwujud kas, maka pendapatan bagi hasil akrual tidak diikutsertakan dalam perhitungan bagi hasil dengan nasabah penghimpunan. Untuk kemudian mengidentifikasi pendapatan yang belum berwujud kas, pendapatan bagi hasil akrual perlu dibedakan dengan pendapatan bagi hasil yang telah berwujud kas. Seperti halnya pada transaksi mudharabah, dalam praktik perbankan beberapa bank mengabaikan pengakuan pendapatan bagi hasil musyarakah akrual. Pada tahun berjalan, kendati telah ada pemberitahuan laba bruto oleh nasabah, pembiayaan bank belum mengakuinya sebagai pendapatan bagi hasil. Pengakuan pendapatan ditunda hingga menerima porsi bagi hasilnya. Selanjutnya, untuk keperluan pelaporan akhir tahun, bank mengidentifikasi pendapatan yang bersifat akrual secara manual untuk selanjutnya mengakuinya sebagai pendapatan pada laporan laba rugi dan piutang pendapatan bagi hasil musyarakah pada laporan neraca. D. Saat akad berakhir.
Pada musyarakah permanen, jumlah investasi bank syariah pada nasabah adalah tetap hingga akhir masa akad. Investasi tersebut baru diterima kembali pada saat akan diakhiri. Pada saat akan diakhiri, terdapat dua kemungkinan, yaitu nasabah mampu mengembalikan pembiayaan musyarakah dan nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan musyarakah tersebut. Untuk kemungkinan yang pertama, yaitu nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Misalkan pada tanggal 2 Agustus 20 XA, saat jatuh tempo, Bu Nasibah melunasi pembiayaan musyarakah sebesar 60 juta. Maka jurnal transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Untuk kemungkinan yang kedua, yaitu nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Berdasarkan PSAK 106 paragraf 33, harga disebutkan bahwa pada saat akad musyarakah berakhir, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Misalkan pada Bu Nasibah tidak mampu melunasi modal musyarakah bank, maka jurnal pada saat jatuh tempo tersebut adalah sebagai berikut. Jika di kemudian hari nasabah membayar piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Untuk variasi transaksi yang pertama yaitu pembiayaan musyarakah dengan menggunakan aset non-kas. Secara teori, transaksi pembiayaan musyarakah dapat dilakukan dengan menggunakan aset non-kas, akan tetapi berdasarkan diskusi penulis dengan beberapa praktisi bank syariah, dapat disimpulkan bahwa transaksi jenis ini tidak lazim diterapkan dalam dunia perbankan syariah. Semua pembiayaan musyarakah oleh bank pada umumnya berwujud kas. Akan tetapi, jika suatu bank syariah melakukan pembiayaan musyarakah dengan menggunakan aset non-kas, dapat mengacu pada PSAK 106 paragraf 27 yang disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah diakui pada pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. A. Nilai wajar aset non-kas lebih tinggi dari nilai buku. Z yang berwujud 6 kali dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tanggungan dan diamortisasi selama masa akad. Dalam kasus Bu Nasibah, misalkan pembayarannya tahap pertama tanggal 12 Februari 20 XA dilakukan dalam bentuk aset non-kas, bank syariah menyerahkan peralatan penggilingan padi untuk menambah kapasitas produksi usaha Bu Nasibah. Aset non-kas tersebut memiliki nilai wajar senilai 35 juta. Berdasarkan catatan bank, peralatan milik bank tersebut memiliki aset bank dengan nilai buku sebesar 34.100.000. Dalam kurung harga perolehan 34.500.000 dan akumulasi penyusutan sebesar 400.000. Adapun bentuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan PSAK 106 paragraf 29, keuntungan tanggungan diamortisasi selama masa akad, misalkan pada kasus di atas dengan lama akad 6 bulan dan bank melakukan amortisasi setiap bulan, maka jurnal amortisasi keuntungan setiap bulan adalah sebagai berikut. B. Nilai wajar aset non-kas lebih rendah dari nilai buku. Untuk aset yang berwujud kas dengan nilai wajar lebih rendah daripada nilai buku, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya pada paragraf 28B. Dalam kasus Bu Nasibah di atas, misalkan pembayaran tahap pertama tanggal 12 Februari 20 XA dilakukan dalam bentuk aset non-kas. Bank Syariah menyerahkan peralatan penggilingan padi untuk menambah kapasitas produk usaha Bu Nasibah. Aset non-kas tersebut memiliki nilai wajar sebesar 33.200.000. Berdasarkan pencatatan bank, peralatan milik bank tersebut memiliki aset dengan nilai buku sebesar 34.100.000. Baik, yang kedua adalah pelunasan pembiayaan musyarakah secara bertahap.
Selain menggunakan skema musyarakah permanen atau musyarakah dengan ketentuan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, para mitra dapat menggunakan skema musyarakah menurun. Musyarakah menurun atau biasa disebut dengan musyarakah mutanakisa adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Pada musyarakah menurun, pengembalian pokok investasi bank oleh nasabah dilakukan sesuai jadwal dan jumlah yang ditentukan bersama pada saat akad musyarakah disepakati. Misalkan pada kasus Ibu Nasibah, di atas disepakati bahwa pengembalian pokok dilakukan setiap tanggal 2 mulai bulan Mei hingga bulan Agustus dengan jadwal dan realisasi pengembalian sebagai berikut. Dan untuk jumlah pokok pembiayaan yang harus diserahkan per bulan ini, kita dapat menghitung dengan rumus berikut. Pengembalian pokok per bulan sama dengan total pembiayaan dibagi dengan jumlah bulan pelunasan. Yang artinya di sini adalah 60 juta dibagi dengan 4 sama dengan 15 juta. Pola pembayaran nasabah dapat dibedakan atas dua, yaitu pembayaran tepat pada jadwal yang disepakati pada pembayaran bulan Mei dan Juni, dan pembayaran melewati jadwal yang ditentukan seperti pada bulan Juli dan juga bulan Agustus. A. Pembayaran cicilan pokok pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pada kasus Bu Nasibah di atas, jurnal untuk pengembalian pokok pada bulan Mei dan Juni yang dibayar pada tanggal jatuh tempo 2 Mei dan 2 Juni adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 Mei, debit kas atau rekening nasabah sebesar 15 juta di debit. Dan juga pembiayaan musyarakah sebesar 15 juta di kredit. Pada tanggal 2 Juni, kas atau rekening nasabah sebesar 15 juta di debit dan juga pembiayaan musyarakah sebesar 15 juta di kredit. Yang B, pembayaran cicilan pokok pembiayaan melewati jadwal yang telah disepakati. Berdasarkan PSAK 106 paragraf 33, disebutkan bahwa jika pembiayaan musyarakah belum dikembalikan oleh mitra aktif saat jatuh tempo, pembiayaan musyarakah tersebut selanjutnya diakui sebagai piutang. Pada kasus Bu Nasibah di atas, jurnal untuk pengembalian pokok pada bulan Juli dan juga bulan Agustus yang dibayar setelah tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 Juli, piutang musyarakah jatuh tempo sebesar 15 juta di debit, pembiayaan musyarakah sebesar 15 juta di kredit. Kemudian pada tanggal 12 Juli, kas atau rekening nasabah sebesar 15 juta di debit dan juga piutang musyarakah jatuh tempo sebesar 15 juta di kredit. Kemudian tanggal 2 Agustus, piutang musyarakah jatuh tempo sebesar 15 juta di debit dan juga pembiayaan musyarakah sebesar 15 juta di kredit. Kemudian pada tanggal 12 Agustus, kas atau rekening nasabah sebesar 15 juta di debit dan juga piutang musyarakah jatuh tempo sebesar 15 juta di kredit. Kemudian yang ketiga, kerugian usaha musyarakah. Salah satu ciri dari pembiayaan musyarakah adalah ikut sertanya pemilik modal menanggung resiko jika terjadi kerugian usaha. Kerugian usaha musyarakah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola.
Berdasarkan PSAK 106 paragraf 24 disebutkan bahwa kerugian pembiayaan musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Misalkan pada bagi hasil masa panen 2 dilaporkan pada tanggal 2 Agustus bahwa Bu Nasibah mengalami kerugian sebesar 1 juta rupiah akibat bencana alam banjir bandang yang mengenai gedung penyimpanan berasnya. Sesuai dengan ketentuan musyarakah, kerugian yang diakui bank adalah sesuai porsi bank. Perhitungan porsi tanggung jawab bank adalah sebagai berikut. Porsi tanggung jawab bank sama dengan investasi bank dibagi dengan total pembiayaan musyarakah dikalikan dengan 1 juta rupiah. Dengan begitu, hasil porsi tanggung jawab bank sebesar 750.000. Adapun jurnal yang tercatat adalah beban kerugian musyarakah sebesar 750.000 di debit dan juga cadangan kerugian pembiayaan musyarakah sebesar 750.000 di kredit. Kerugian masyarakat sebesar 750.000 tersebut menunjukkan bahwa hak bank syariah menanggung 75% kerugian dari 1 juta rupiah pembiayaan musyarakah yang terjadi. Implikasi dari adanya kerugian tersebut adalah berkurangnya pengembalian modal pembiayaan musyarakah milik bank syariah. Berdasarkan PSAK 106 paragraf 26 disebutkan bahwa bagian mitra pasif atas pembiayaan musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar yang A. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian. Atau nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha masyarakat setelah dikurangi penyusutan dan kerugian. Dengan demikian, jurnal saat Bu Nasibah mengembalikan modal musyarakah pada waktu jatuh tempo adalah sebagai berikut. Kas atau rekening nasabah sebesar 52.250.000 di debit, cadangan kerugian pembiayaan musyarakah sebesar 750.000 di debit, dan juga pembiayaan musyarakah sebesar 60 juta di kredit. Dalam praktik perbankan, pengakuan kerugian pada pembiayaan masyarakat sejauh ini diperlukan mengikuti perlakuan kebijakan kolektibilitas Bank Indonesia. Yang kedua adalah kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola. A. Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola dapat dipandang masih mampu melanjutkan usaha. Berdasarkan PSAK 106 paragraf 24 disebutkan bahwa kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah. Misalkan pada bagi hasil masa panen kedua dilaporkan pada tanggal 2 Agustus bahwa Bu Nasibah mengalami kerugian sebesar 1 juta rupiah. Setelah diteliti, kerugian disebabkan oleh kesalahan Bu Nasibah. Dalam hal ini tidak ada jurnal karena kelalaian nasabah dan kerugian ini tidak berpengaruh terhadap pembayaran modal pembiayaan musyarakah pada bank syariah. Yang B, kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola dan dipandang tidak mampu melanjutkan usaha atau bangkrut. Dalam praktik perbankan, kerugian yang terjadi pada nasabah yang lalai sangat mungkin menyebabkan nasabah tidak mampu lagi melanjutkan usaha atau mengalami bangkrut. Dalam hal ini, Bank Syariah juga bisa mengikuti perlakuan kebijakan kolektibilitas Bank Indonesia. Berikut ini adalah ilustrasi pembiayaan musyarakah menurun dengan kasus nasabah pengelola melakukan kelalaian dan dipandang tidak mampu melanjutkan usaha atau bangkrut. Kasus 8.2, transaksi pembiayaan musyarakah menurun sampai kasus bermasalah. Informasi singkat pembiayaan musyarakah menurun. Yang pertama,
besarnya investasi bank sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua, besarnya investasi nasabah sebesar 500 ribu rupiah. Yang ketiga, angsuran pokok dibayarkan 10 kali dalam setiap bulan sebesar 100 ribu rupiah. Keempat, bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah dari proyeksi profit. Profit diproyeksi sebesarnya 20.000 per bulan. Nisbah disepakati nasabah per bank 40 dibanding 60 atau bank diproyeksikan mendapatkan 12.000 per bulan. Yang kelima, pencairan dilakukan 10 Januari 2009. Dan yang keenam, angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan dibayar setiap tanggal 10, yaitu tanggal 10 Februari 2009 sampai 11 November 2009. Kemudian jurnal untuk ilustrasi di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal saat pencairan. Misalkan pada tanggal 10 Januari 2009, bank melakukan pencairan ke rekening nasabah. Maka jurnal saat pencairan adalah sebagai berikut. Pembiayaan musyarakah sebesar 1 juta di debit dan juga kas atau rekening nasabah sebesar 1 juta di kredit. Yang kedua, jurnal penyisihan. Saat akhir bulan 31 Januari 2009, bank melakukan penilaian atas kualitas aset. Karena baru cair dan status lancar, maka bank wajib membentuk cadangan kerugian sebesar 1% dengan jurnal sebagai berikut. Biaya penyisihan penghapusan sebesar 10.000 di debit, penyisihan penghapusan sebesar 10.000 di kredit. Biaya penyisihan penghapusan sebesar 10.000 masuk ke laba atau rugi, sedangkan penyisihan penghapusan sebesar 10.000 masuk ke sisi aset neraca dengan kontra account musyarakah. Atas jurnal penyisihan ini, maka penyajian di neraca sisi aset adalah pembiayaan musyarakah sebesar 1 juta rupiah, penyisihan penghapusan 10.000 rupiah, sehingga dapat diambil pembiayaan musyarakah net sebesar 990.000 rupiah. Misalkan selama bulan Februari, Maret, dan April, nasabah secara rutin mengangsur pokok dan bagi hasil kepada bank syariah dengan jumlah sebagai berikut. Pada bulan Februari, jumlah laba yang diperoleh adalah 20.000 dengan porsi bank 12.000 dan juga jumlah angsuran sebesar 100.000 rupiah. Pada bulan Maret, jumlah laba yang dihasilkan sebesar 22.000 dengan porsi bank 13.200 dan jumlah angsuran pokok sebesar 100.000 rupiah. Pada bulan April, jumlah laba yang dihasilkan sebesar 19.000 rupiah dengan porsi bank 11.400 dan juga jumlah angsuran pokok sebesar 100.000 rupiah. Misalkan pada bulan Februari 2009, nasabah mengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profit adalah 20.000 rupiah. Jurnal untuk angsuran pokok dan bagi hasil pada tanggal tersebut sebagai berikut. Misalkan pada tanggal 10 Mei 2009, nasabah tidak mengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profit adalah 0. Diketahui 7 hari yang lalu, usaha nasabah berhenti total karena kebakaran akibat kecerobohan nasabah. Sehingga jurnal angsuran pokok tidak ada dan juga jurnal bagi hasilnya pun tidak ada atau tidak diperoleh. Atas kejadian ini, bank menentukan kolektibilitas pada 5 investasi yang disalurkan tersebut. Hal ini disebabkan karena sudah tidak dimungkinkan lagi usaha yang dibiayai memberikan hasil atau keuntungan.
Diketahui juga bahwa agunan yang digunakan dalam investasi turut terbakar. Saldo pokok investasi saat ini yang belum terbayar adalah sebesar 700.000. Besarnya investasi awal sebesar 1 juta dikurangi 3 kali angsuran pokok sebesar Rp100.000. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka investasi kolektibilitas harus membentuk cadangan kerugian 100% dari saldo pokok investasi yang belum terbayar. Penyisihan yang harus dibentuk adalah 100% dikali dengan 700.000 sama dengan 700.000. Penyisihan yang telah dibentuk pada 31 Januari 2009 sebesar Rp10.000 sehingga kekurangan penyisihan sebesar Rp690.000. Yang ketiga, jurnal penyesuaian penghapusan. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, kualitas investasi atau tingkat kolektibilitas ditentukan pada akhir bulan. Maka pada tanggal 31 Mei 2009, Bank mengakui adanya biaya penyisihan penghapusan dengan jurnal sebagai berikut. Biaya penyisihan penghapusan sebesar Rp690.000 di debit, penyisihan penghapusan sebesar Rp690.000 di kredit. Atas jurnal penyisihan ini, maka penyajian di neraca sisi aset adalah sebagai berikut. Pembiayaan musyarakah sebesar Rp700.000, penyisihan penghapusan sebesar Rp700.000, sehingga diperoleh pembiayaan musyarakah net atau bersih sebesar Rp0. Yang keempat, jurnal penghapus bukuan. Sebagai perusahaan berbadan hukum, Bank melakukan penghapus bukuan atas investasi ini sesuai prosedur. Misalnya melalui RUPS. Disepakati bahwa hapus buku dilakukan 12 bulan, kemudian setelah diajukan ke RUPS tahun buku 2009. Hapus buku dilakukan pada tanggal 31 Mei 2010. Maka jurnal penghapus bukuan pembiayaan musyarakah menurun adalah sebagai berikut. Penyisihan penghapusan sebesar Rp700.000 di debit, pembiayaan musyarakah sebesar Rp700.000 di kredit. Yang kelima, jurnal penerimaan kembali investasi yang telah dihapus buku. Misalkan pada tanggal 1 Januari 2010, nasabah dengan itikat baik melakukan angsuran pokok investasi. Hal ini dikarenakan kerugian pembiayaan musyarakah menurun terjadi akibat kelalaian nasabah. Sesuai kemampuan arus kasnya, maka nasabah mengangsur Rp300.000. Adapun jurnal atas penerimaan angsuran atas investasi yang telah dihapus buku adalah kas atau rekening nasabah sebesar Rp300.000 di debit, penyisihan penghapusan sebesar Rp300.000 di kredit. Kemudian, penyajian transaksi musyarakah. Berdasarkan PAPSI 2013 halaman 5-8 terdapat beberapa akun terkait transaksi pembiayaan musyarakah. Akun tersebut adalah pembiayaan musyarakah, piutang bagi hasil, cadangan kerugian, penurunan nilai pembiayaan musyarakah. Yang pertama, ada pembiayaan musyarakah disajikan sebesar saldo pembiayaan musyarakah nasabah kepada bank. Tagihan kepada mitra aktif yang disebabkan akibat kelalaian atau penyimpangan mitra aktif nasabah disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah. Yang kedua, piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif. Yang ketiga,
Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah disajikan sebagai pos lawan atau kontrak account pembiayaan musyarakah. Dan yang terakhir, pengungkapan transaksi musyarakah. Berdasarkan PAPSI 2013, halaman 5.9 sampai 10, hal-hal yang harus diungkapkan terkait dengan Mohon maaf, saya ulangi lagi. Berdasarkan PAPSI 2013, halaman 5.9 sampai 10, hal-hal yang harus diungkapkan terkait dengan transaksi pembiayaan berdasarkan musyarakah adalah yang pertama, rincian jumlah pembiayaan musyarakah berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan musyarakah atau mitra pasif, dan mitra aktif jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra musyarakah. Yang kedua, klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata. Dan yang terakhir adalah jumlah dan presentasi pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.